15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, mohon maaf meminta waktu Bapak Ibu. Hari ini saya minta waktu sekitar 15 menit untuk memaparkan rencana tindak lanjut yang nantinya akan saya terapkan di kelas 5 atau kelas 6 kelas C. Nah, ini siapa yang tahu bakso ya? Semua Bapak Ibu suka bakso? Judulnya ini sempat bakso ya. Artinya sport education model permainan tradisional berbakso. Iya. Sebelum ke materi, saya mohon maaf Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Berkenan ya, sebentar. Iya, sebentar dulu sebentar guys supaya di suasana yang dingin ini menjadi hangat. Kalau seperti ini ya, berarti artinya paham. Kalau seperti ini aku. Kalau seperti ini bisa. Kalau seperti ini melakukan. Nanti saya panggil. Aku paham. Mana coba? Lanjut lagi ya. Dengarkan saja dengan gerakan saja. Aku paham, aku bisa melakukan. Aku bisa, aku paham melakukan. Aku paham, aku bisa, aku bisa, aku paham, aku bisa, aku paham melakukan. Terima kasih. Lanjut. Latar belakang dari apa yang nanti saya lakukan di tindak lanjut ini yaitu permainan tradisional di Indonesia itu memiliki nilai yang sangat besar, nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang peserta didik atau anak. Seiring perkembangan zaman, ya permainan tradisional ini sangat jarang dimainkan karena banyak sekali anak-anak yang hanya memainkan gadget gitu, Bapak Ibu, keras. Jadi kenapa saya mengambil tema olahraga tradisional supaya nanti setelah dilakukan di sekolah anak-anak mampu menerapkan atau mengimplementasikan di rumah atau di sekitar lingkungan mereka. Itu latar belakang yang saya ambil karena salah satu olahraga di Indonesia sekarang muncul namanya olahraga tradisional, namanya KOTI, Komite Olahraga Tradisional Indonesia, yang pertama diresmikan oleh KONI Pusat, ya. Itu penggawaannya juga teman saya sendiri. Di dalam waktu olahraga studi bareng di Semarang, waktu pasca dia tercetus itu dan ternyata disetujui oleh Kemenpora dan KOTI. Sekarang tayang di TVRI, Bapak Ibu pengen ningali pemeriksaan ini di setiap hari Ahad dan Sabtu kayaknya setiap sore. Itu aja. Nah, tujuan dari program ini yaitu meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik tentunya karena ini pembelajaran PJOK. Kedua, melestarikan permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, memfasilitasi murid dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan. Keempat, melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk kegiatan, meningkatkan tanggung jawab juga, kemudian memilih. Yang kelima, langsung saja, waktunya tidak terlalu lama, mengintegrasikan dukungan dan komunitas belajar sekolah. Nah, ini yang nomor 5 ini ada beberapa stakeholder, beberapa pemangku kepentingan seperti kami, kemudian panjenengan semua, kami sebagai guru PJOK lintas berkolaborasi dengan lintas mapel, lintas guru untuk
mampu menjelaskan aturan. Jadi nanti setelah diterapkan di sekolah, kemudian di rumah dia mampu menjelaskan peraturan-peraturan yang telah diterima di sekolah. Ketiga, peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM. SEM tadi apa Bapak Ibu? Sport, Education, Model. Ya. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Yang kedua melakukan koordinasi. Nah, hari ini yang merancang sudah, yang kedua hari ini melakukan koordinasi dengan pengurus KPS dan mitra seperti wali murid, komite dan nanti tentunya saya berhubungan dengan ibu kepala sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk operasional program. Menurut Bapak Ibu, aset yang dimiliki di SD Negeri 1 OJ kira-kira apa? Aset yang dapat memaksimalkan pembelajaran dari aset apa saja kira-kira? Kita dari aset SDM-nya mungkin dari guru, kemudian sarana dan prasarana, kemudian lingkungan juga termasuk aset yang kita miliki sangat luas. Kemudian aset politik juga sebetulnya ada. Aset politik ini bisa dilakukan ketika nanti kepala sekolah bisa berkaitan dengan pihak desa, kemudian puskesmas dan yang lainnya demi memajukan pendidikan di SD Negeri 1 OJ. Kemudian ujungnya yaitu hasil yang diharapkan program yang dapat terlaksana ini bisa mengakomodir suara pilihan dan kepemilikan murid serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Jadi dia ketika melakukan olahraga tradisional Bapak ini mampu melaksanakan perannya, misalnya dia sebagai sopir, kemudian perannya sebagai pelari, sudah tahu perannya masing-masing. Nah, ini struktur dan mitra dalam komunitas KPS. Jadi ada dasar sekolah 1, program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan atau pemahaman. Ini tidak keluar dari ekstra apa diri kita ya. Jadi ini tetap masuknya dalam intrakurikuler di dalam pembelajaran, bukan di dalam ekstrakurikuler. Jadi nanti di dalam pembelajaran program yang sekarang diharapkan bisa menggunakan SEM semua. Jadi ada sport education modelnya semua. Jadi bertujuan supaya siswa itu mampu berkompetisi. Jadi kami sebagai guru PJOK mampu menilai secara otentik. Misal di luar Bapak Sodor, di dalam sepak bola kita sudah mengajari sepak bola. Kita ajarkan SEM-nya yaitu lawanan dari tim A sama tim B. Nah, kita bisa nilai otentik di situ yang setelah dilakukan tadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mampu nggak siswa A melakukan gerakan itu, siswa B mampu nggak melakukan gerakan sundulan kayak gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, yang kedua, peserta yang terlibat yaitu kelas 5 dan kelas 6 fase C. Ketiga, kepala sekolah, KPS tentunya, dan mitra-mitra yang lain. Kapasitas yang dimiliki yaitu adalah ini termasuk aset ya, ada aset manusia, fisik, finansial, sosial, dan agama. Manusia tentunya SDM, tentunya kepala sekolah, guru, subjek, dan wali murid dan komite. Fisik, sarana dan prasarana yang kita miliki saya kira cukup memadai. Kemudian yang ketiga finansial bisa dari dana pos untuk penyelenggaraan kegiatan pengadaan satgas. Kita sudah lakukan untuk menunjang pembelajaran, kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran supaya lebih meningkat hasilnya, memang sumber dayanya dari terus. Kemudian yang keempat, modal sosial, kita bisa berkolaborasi dan dari seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu agama. Lingkungan sekolah yang memiliki budaya, apalagi di UNJ ini kan ada melekat sekali ya wisata religinya. Jadi itu dapat dimanfaatkan sekali bagi kemajuan Negeri 1 OJ. Kemudian ada rencana evaluasinya. Yang pertama yaitu mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan yang tadi. Setelah disusun, kemudian siswa tahu perannya, mereka melakukan. Nah,
kami sebagai guru PJK mengobservasi bahwa yang dilakukan peserta didik sudah sesuai atau tidak. Jadi itu. Yang kedua, melalui angket. Kembali lagi, kembali ke observasi. Observasi ini sebetulnya bisa sebagai nilai kita sebagai guru PJK kembali ke penelitian tadi bahwa siswa sudah bisa maksimal atau belum dalam melakukan mempraktekkan dalam pemahamannya melakukan suatu gerakan. Yang kedua, angket mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru dan wali murid. Setelah nanti selesai, kira-kira ada beberapa angka yang kami bagikan kepada siswa sebagai sampel, kepada guru juga sampel, kepada wali murid. Nanti kalau memang waktunya memungkinkan bahwa kegiatan ini kira-kira bagus atau tidak, dan siswa mampu mengerti atau tidak. Yang ketiga, dokumentasi. Nah, nanti ini berupa foto dan video yang hasil karya peserta. Jadi nanti yang membuat video pun waktu pelaksanaan adalah peserta didik. Yang mempromosikan nanti lewat sebaran peserta didik. Jadi kami hanya sebagai fasilitator. Nah, ini kemungkinan atau tantangan yang nantinya bisa terjadi pada saat pelaksanaan. Motivasi dari minat peserta yang berbeda-beda. Kadang ada satu anak yang mau melakukan, dan satu lagi yang malas. Solusinya adalah memberikan penguatan terus, ya, dan motivasi kepada peserta didik bahwa pendidikan itu penting, kemudian dan sebagainya. Kita sering memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, cuaca. Karena ini memang di bulan akhir tahun ini, tidaklah cuacanya sering hujan, jadi nanti disesuaikan. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan. Nanti mungkin rencana saya kalau memang kelas 1 sampai kelas 3 tidak memungkinkan, nanti dialihkan ke kelas atas saja waktu kelas meeting. Karena kan saya dengar ada waktu kelas meetingnya ke mana ya? Yang kemarin waktu outing kelas juga ya. Kelas berapa ya? Oh, malah kelas tinggi ya? 3 matematika. Jadi berarti nanti setelah itu saja. Dan yang keempat, kemungkinan akan melakukan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan tadi, ya. Jadi nanti saya mengatur waktunya lagi, mengatur schedule lagi supaya tidak terbataskan. Jadi intinya di sela-sela tes, di sela-sela setelah tes tidak ada peserta didik yang tujuannya supaya tidak malam itu. Setiap di sekolah ada kegiatan positifnya. Tujuannya itu. Nah, ini sangat yang ditunggu bagi kami, bagi panjenengan semua di setiap kegiatan, ya. Ucapan ini pasti sangat ditunggu-tunggu karena kalau slide ini sudah muncul berarti sudah hampir selesai. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah, mau ada pertanyaan tentang pelaksanaan seperti apa, gimana, monggo bisa ditanyakan. Kalau memang tidak ada, saya akhiri. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Saya bertanya, pesan dari BPKP kemarin, jadilah guru yang berpraktik seperti itu, ya. Kemudian yang bermakna bagi peserta didik. Tapi kemudian saya menjawab, mohon maaf Pak, kalau ketika kita mendapatkan tugas tambahan yang di luar jobdesk kita malah mengganggu aktivitas kita gimana? Jawabannya hanya ya pinter-pinter panjenengan untuk mengatur waktu. Jadi memang ini dilema bagi saya. Kita tetap semangat Bapak Ibu. Tulisannya tuh bahasa